Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan kendaraan terjaring razia Satlantas Polres Payakumbuh. Pelanggaran didominasi anak usia sekolah. Polda Sumbar bersama Bulog menggelar pasar murah, meriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. APBD Perubahan Sumatera Barat tahun 2025, kemungkinan besar defisit lebih dari 117 miliar rupiah. Satlantas Polres Payakumbuh menggelar razia kendaraan roda 2 dan roda 4 di Jalan Jenderal Sudirman, pusat kota Payakumbuh, pada Sabtu pekan lalu. Pengendara yang melintas langsung dihentikan oleh petugas yang telah bersiaga. Petugas memberikan surat bukti pelanggaran kepada para pengendara yang tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan maupun kendaraan yang tidak lengkap. Mereka yang terjaring razia umumnya adalah anak usia sekolah. Bahkan, ada yang di bawah umur yang seharusnya belum boleh berkendara. Barangkali anak-anak ini berani berkendara pada hari Sabtu, karena hari Sabtu dianggap hari libur, dan biasanya polisi tak pernah melakukan razia pada hari libur. Selain untuk antisipasi kecelakaan, razia digelar untuk terus memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Dari puluhan kendaraan yang terjaring, jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kendaraan yang tidak ada nomor polisi, tidak ada kaca spion, serta kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Payakumbuh, sejak Januari hingga Agustus ini, angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Payakumbuh telah mencapai 150 kali kecelakaan, dengan 7 orang korban yang meninggal dunia. Sasaran kita sore ini di mana kita melakukan penertiban terhadap semua kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana untuk mengurangi angka pelanggaran. Jadi kegiatan kita ini untuk mengurangi angka kecelakaan, kita lakukan razia, pengecekan surat-surat dan pelanggaran lainnya. Polisi juga terus mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan, termasuk tidak memperbolehkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Beginilah suasana di Makobrimob Padang Sarai pada hari Kamis pekan silam. Warga yang kebanyakan ibu rumah tangga rela mengantre di tengah teriknya panas matahari untuk bisa belanja sembako dengan harga murah. Pasar murah ini digelar oleh Polda Sumbar yang bekerja sama dengan Bulog Sumbar. Ada 4 jenis sembako yang dijual murah, yaitu gula pasir, minyak goreng, beras, dan telur. Gula pasir dijual Rp15.000 per kilogram, lebih murah Rp3.000 dibanding harga pasar yang dijual Rp18.000 per kilogram. Beras ukuran 5 kg dijual Rp60.000. Sedangkan di pasaran, untuk beras sejenis dijual Rp75.000 per 5 kg. Minyak goreng dijual Rp30.000 per 2 kg. Sedangkan di pasaran harganya Rp35.000 per 2 kg untuk jenis yang sama. Sedangkan telur di pasar murah dijual Rp45.000 per papan. Lebih murah Rp5.000 dibanding harga pasar yang dijual Rp50.000 per papan. Tapi warga tak bisa membelinya secara tunai. Warga harus menukar uang mereka dengan kupon yang telah disediakan. Masing-masing warga hanya boleh membeli 2 paket. 1 paketnya berisi beras, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Masyarakat sekitar Brimob ya khususnya terbantu. Kemudian yang di dalam asrama Brimob juga sangat terbantu juga dengan adanya bazar pasar murah ini. Ada minyak, ada gula,
kemudian beras dan telur. Mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut ya secara berkelanjutan, harga meroket. Diadakan bazar ini yang sangat membantu masyarakat. Di tengah harga sembako yang melonjak naik. Selain itu apa lagi ya? Ya pokoknya dari segi harganya bisa meminimalisir pengeluaran rumah tangga lah. Harapannya dapat dilanjutkan programnya seperti ini. Kalau bisa di komplek-komplek diadakan seperti ini karena murah dijangkau oleh para orang tua. Karena transportasi ke sini agak sulit. Untuk beras SPHP Ibu susah mendapatkannya atau gimana Bu? Pengalamannya biasanya susah dapatkan di pasaran, kebetulan karena ada di sini makanya dibeli di sini. Menurut Dharma Wijaya, Kepala Bulog Sumbar, untuk pasar murah yang dilakukan serentak di Sumatera Barat, pihaknya menyediakan 200 ton beras kualitas premium. Dharma Wijaya juga memastikan untuk 3 bulan ke depan, pasokan beras Bulog di Sumbar masih dalam keadaan aman. Sumatera Barat seluruh kegiatan hari ini Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan sinergi dengan Polri, khususnya dengan Polda Sumatera Barat lebih kurang disiapkan hampir 200 ton dan itu tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Insya Allah ini tetap terus kita jaga untuk kesehariannya, bagaimana kita memang benar-benar hadir buat masyarakat sehingga banyak pilihan untuk masyarakat bagaimana kita menjaga ketersediaan dan kejangkauan itu. Teman-teman dari media juga, ini kita bergerakkan, kita informasikan ke seluruh warga agar mendapat perhatian dan juga pilihan bagi masyarakat kita di Sumatera Barat. Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka membantu masyarakat. Polda Sumatera Barat bersama Bulog wilayah Sumatera Barat dan semua unsur Forkopimda dan stakeholder melakukan gerakan pangan murah ya. Di sini kita siapkan beras ya. Kemudian kami juga siapkan gula, ada juga minyak. Kemudian juga ada telur yang tentunya semuanya untuk masyarakat ya. Kita inginkan betul-betul masyarakat akan menikmatin Kegiatan pasar murah ini sekaligus untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Robiham melaporkan dari Padang. Meski masih dalam taraf rancangan, namun APBD Perubahan 2025 Sumbar diprediksi mengalami defisit hingga lebih dari 117 miliar rupiah. Hal itu diperoleh dari selisih pendapatan daerah yang berjumlah 6,04 triliun rupiah dengan belanja daerah sebesar 6,16 triliun rupiah. Menanggapi kemungkinan defisit anggaran itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam penjelasannya pada rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan potensi yang ada untuk mendongkrak pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pariwisata, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berlaku hingga akhir Agustus. Penghematan anggaran, efisiensi, sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta memanfaatkan potensi ekonomi perantau yang mencapai 20 triliun hingga 25 triliun rupiah. Seperti upaya-upaya yang telah kita lakukan ya dengan adanya pemutihan, nah itu respon dari masyarakat cukup tinggi sehingga yang selama ini mereka menunggak ya, nah sekarang menjadi potensi. Nah, sehingga ini menjadi potensi pendapatan untuk tahun-tahun selanjutnya melakukan penghematan ya. Mungkin nanti ada bagaimana yang dilakukan sekarang ini. Menurut Gubernur, defisit anggaran terjadi karena berbagai faktor, antara lain target pendapatan yang tidak tercapai, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pembagian keuntungan pajak kendaraan dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta melemahnya ekonomi masyarakat. Sedangkan upaya pemerintah provinsi yang akan mendongkrak pendapatan daerah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada merupakan lagu lama yang selalu berulang dalam 3 tahun terakhir. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Banyak cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI.
Di Nagari Andaleh, 50 kota, semangat nasionalisme diwujudkan dengan cara mengibarkan bendera merah putih raksasa di tebing batu Bukit Andaleh Minggu pagi. Sebelumnya puluhan warga dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, perangkat desa, hingga masyarakat umum, berkumpul sejak pagi di sebuah lahan persawahan yang kering. Mereka bersiap mengikuti momen istimewa, pengibaran bendera merah putih raksasa di dinding cadas tebing batu Bukit Andaleh. Tidak seperti upacara bendera biasa yang menggunakan bendera berukuran standar, kali ini panitia mengibarkan bendera berukuran 7 x 16 meter. Prosesi ini diinisiasi oleh para mahasiswa pencinta alam dari sejumlah kampus. Persiapan panjang dilakukan selama sepekan, mulai dari pembuatan bendera, menyiapkan peralatan, hingga koordinasi dengan pemerintah nagari. Medan yang sulit dan tiupan angin kencang menjadi tantangan berat bagi para pemanjat tebing. Namun kerjasama dan tekad yang kuat akhirnya berbuah manis. Sang merah putih berhasil berkibar di dinding batu memancarkan semangat kemerdekaan. Pertama itu yang partisipasi kami untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sendiri. Untuk ketinggiannya itu mungkin sekitar ada 50 meteran. Untuk besar benderanya itu ada 7 x 16, Pak. Lokasi ini dipilih karena ini merupakan salah satu spot panjat tebing yang juga berskala nasional yang telah mendatangkan wisatawan dari nasional dan juga mancanegara. Yang ikut itu dari tokoh masyarakat, Bapak Jorong dan perangkat nagari, serta bidan nagari dan juga siswa-siswi SD dan juga SMA yang ada di Nagari Andaleh, serta juga melibatkan masyarakat umum. Tebing Andaleh sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu tempat olahraga panjat tebing alam unggulan di Sumatera Barat. Tidak hanya populer di kalangan pemanjat lokal, lokasi ini juga diminati pemanjat dari luar negeri. Pengibaran bendera raksasa di tebing Andaleh menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan bisa diwujudkan dengan cara yang kreatif. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.